Beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, Selendang Liga, kegiatan Selendang Liga 3 ini bersifat rutin yang ada di Desa Menggerejo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan menjadi wasilah kekompakan desa kita bersama warganya, dan sekaligus perangkat juga bersama warganya. Lembaga yang kita undang di sini nanti akan juga memberikan informasi terkait dengan pemerintahan desa, keperuntukannya untuk warganya. Pertanyaan untuk Bu Camat atau pemerintah desa mengenai isu strategis bidang kependudukan. Bidang apa? Bidang kependudukan. Oh, bidang kependudukan. Ya. Apa inovasi dilakukan Pemdes Ngadirejo khususnya untuk menyambut era bonus demografi penduduk, di mana demografi adalah masyarakat atau penduduk yang berusia produktif lebih mendominasi daripada penduduk yang non produktif atau usia tua. Iya. Ingat bahwa negara kita di tahun 2030 nanti akan mendapatkan hadiah, yaitu terkait dengan kependudukan, di mana fenomena kependudukan nanti usia produktif 15 sampai 60 tahun itu lebih besar dibanding usia non produktif, artinya di usia 65 tahun ke atas. Terus apa yang perlu kita persiapkan untuk menerima hadiah demografis ini? Satu hal yang tidak kalah pentingnya, bahwa kita harus memacu terkait dengan pendidikan dan juga urusan ekonomi, pelatihan yang perlu kita persiapkan untuk para warga, para masyarakat yang usia 14 sampai 64 ini akan mencapai 69%, dan puncaknya nanti di tahun 2030 sampai 2040 dalam rangka menyambut Indonesia Emas. Tapi terkendala dengan jaraknya dengan tiang itu sangat jauh, Mbak Lurah. Kemarin kita juga sudah diskusi dengan pihak PLN dan sebagainya, tapi kalau kita mau pemasangan nanti kita memerlukan tiang listrik. Bagaimana, dan mestinya itu berharap terkait dengan bantuan yang pasti pendanaan. Untuk kegiatan tersebut kami pastikan terjawab, karena kalau memang nanti kaitannya dengan kebutuhan para petani merupakan suatu penyangga ekonomi yang ada di Ngadirejo itu mencapai 80%, sehingga
sangatlah tidak patut bagi kami ketika mengabaikan keluhan para petani terkait dengan kelistrikan, yang saat ini memang betul-betul listrik ini merupakan suatu prasarana atau sarana yang paling ekonomis. Kalau kita berbicara diesel atau pompa air yang pakai mesin, itu dalam waktu per 2 jam itu tidak kurang dari Rp9.000. Kami mencoba ya. Tapi kalau pakai listrik itu 1 hari cuma 2.000, sehingga akan lebih ekonomis. Sehingga kami akan pastikan di tahun 2025, dan kalau memang nanti di PAK nanti masih kita bisa lakukan, kami akan lakukan. Dan mohon nanti bagi petani sementara biayai sendiri, dan kami akan pastikan kami ganti di saat PAK nanti dan atau di tahun 2025 umpamanya. Pertanyaannya, kenapa Ngabirjo tidak mengambil peran sebagai desa wisata seperti desa-desa lain yang berfokus pada pariwisata untuk pertambahan ekonomi masyarakat atau UMKM? Karena dengan Ngabirjo banyak sumber daya alam yang mungkin bisa dikelola untuk objek wisata, misalnya sumber air di Gunung Gedang, ataupun juga membuat lahan desa. Sudah memulai mengadakan kegiatan desa wisata, dan kita sudah masuk di Sadewa, masuk catatan 100 desa wisata di Kabupaten Trenggalek. Cuman lahirnya masuk Sadewanya itu di belakang. Tapi walaupun di belakang, setelah kami jalan menuju desa-desa wisata di urutan yang kedua, di 35 yang kedua, bahkan di urutan 35 yang pertama, Ngabirjo itu masih luar biasa dibanding yang dari sana. Nah, kita mulai dari awal terkait dengan spot center dan sekaligus pelaku usaha UMKM yang ada di Ngabirjo, dan lokasi wisata buatan itu memang kita persiapkan. Setelah di alun-alun Kedung nanti betul-betul sudah siap, karena itu kemarin program master plan-nya itu nilainya tidak kurang dari 1, sekian miliar, dan itu masih mencapai 350 juta. Sehingga nanti di sebelah SD itu ada waterboom.